Ribuan warga antusias merayakan malam pergantian tahun setelah bebas pembatasan akibat pandemi COVID-19. Cuaca ekstrim memicu sejumlah kawasan di kota Semarang tergenang banjir hingga membuat aktivitas warga dan roda ekonomi terganggu. Wahana tornado yang berada di kawasan wisata Jakarta Utara tiba-tiba berhenti saat ramai dinaiki pengunjung. Sebuah kapal motor dihantam gelombang tinggi hingga membuat ratusan penumpang panik dan berebut pelampung. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syahdan Sheila Baraf kembali dijumpai lagi Fokus Pagi tepat di tahun baru 1 Januari 2023. Sheila, apakah sudah punya resolusi untuk tahun 2023? Banyak resolusinya kalau dijabarin sekarang ya ada nggak cukup waktunya Fokus Pagi. Bener juga, tapi yang jelas semoga semakin sukses, semakin berkah dan bisa biasanya untuk kurus setiap tahun ini. Amin. Oke, baik pemirsa, kami akan hadirkan informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ini ada pesta kembang api meriahkan malam pergantian tahun di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Ya, setelah sebelumnya ditiadakan akibat pandemi COVID-19, pesta pergantian tahun malam tadi dipenuhi pengunjung yang antusias menikmati pesta kembang api. Tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, percikan kembang api memeriahkan langit Taman Mini Indonesia Indah di malam pergantian tahun. Pesta kembang api dengan berbagai pola letupan membuat pengunjung mengabadikan momen ini dengan kamera di ponsel masing-masing. Pasca pandemi COVID-19, kawasan Taman Mini Indonesia Indah kembali dipenuhi pengunjung yang rela menunggu sejak sore untuk menghabiskan waktu malam pergantian tahun. Kita selalu diberi kesehatan lahir batin. Tahun 2023 akan semakin lebih baik lagi, perekonomian semakin tumbuh kembang, keamanan makin terjamin. Perayaan malam pergantian tahun, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menutup ruas Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin. Penutupan dilakukan agar kedua ruas jalan protokol ini terbebas dari kendaraan pada malam pergantian tahun. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat dari instansi terkait memantau situasi malam pergantian tahun di beberapa kota di Indonesia secara virtual dan diisi dengan dialog interaktif. Saya kira secara umum semuanya dalam kondisi terkendali, baik dari sisi keamanan di tempat-tempat ibadah semuanya berjalan dengan baik. Kemudian kondisi cuaca juga secara umum dalam keadaan baik, hanya beberapa titik, dan Kamtibmas secara umum juga terjaga. Kemeriahan perayaan malam pergantian tahun juga terlihat di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Bahkan para pengendara motor yang terjebak terpaksa menonton pesta kembang api. Sejumlah warga mengaku bahagia karena pesta kembang api kembali digelar setelah sebelumnya terhenti akibat pandemi COVID-19. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Ya, detik-detik malam pergantian tahun 2022 ke 2023 juga dirayakan dengan beragam cara oleh warga di sejumlah daerah. Ya, di Cilacap, Jawa Tengah, ribuan warga merayakan pergantian tahun dengan bersolawat bersama nih, Syekh. Kedala juga di Makassar, warga merayakannya dengan pesta kembang api di Pantai Losari. Inilah perayaan pergantian tahun 2022 ke 2023 di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Ribuan wisatawan memadati lokasi bersama keluarga serta kerabat. Meski diguyur hujan deras, masyarakat memilih bertahan menikmati pesta kembang api yang menyelimuti langit di Pantai Losari.
Pergantian tahun baru kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Pasalnya, pemerintah telah resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Harapannya 2023 semoga makin sukses Pantai Losari dan Makassar. Happy New Year 2024 selanjutnya. Kemeriahan perayaan tahun baru juga berlangsung di Pantai Wong Rame, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sorak-sorai terdengar dari ratusan pengunjung yang ikut menyaksikan momen pergantian tahun. Suasana berbeda pada pergantian malam tahun baru terasa di Kampung Gunung Panjang 2, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Mereka terpaksa merayakan pergantian tahun di tenda pengungsian karena rumah mereka rusak akibat gempa bumi. Warga membakar jagung dan membuat makanan siap saji seadanya di tenda pengungsian. Sedih sih, nggak kumpul bareng keluarga semua. Tapi alhamdulillah ada keluarga yang kesini yang lihat kondisi di sini dan bawa jagung gitu buat bakar-bakar. Sementara itu, lebih dari 7.000 warga di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berkumpul memadati alun-alun untuk merayakan pergantian tahun. Warga berkumpul dan berselawat diiringi alunan rebana dan lantunan doa. Selawat bersama ini juga digelar sebagai ajang silaturahmi antar warga. Meski tanpa ada letusan petasan dan warna-warni kembang api, selawat berlangsung dengan hikmat. Tim Liputan melaporkan. Wahana tornado yang berada di kawasan wisata di Jakarta Utara tiba-tiba berhenti dalam posisi miring. Ya, kejadian ini sempat membuat panik karena wahana sedang dalam kondisi ramai dinaiki pengunjung. Jadi mesin tornado ini trouble dan lihat tampak orang di sini. Nyawa-nyawa di sini terancam. Inilah video amatir kepanikan para pengunjung saat melihat wahana permainan tornado yang berada di kawasan wisata di Jakarta Utara tiba-tiba berhenti. Permainan yang memacu adrenalin ini berhenti dalam posisi miring ketika banyak pengunjung menaiki wahana tersebut. Beruntung kejadian tersebut tidak berlangsung lama. Petugas juga langsung melakukan evakuasi terhadap para pengunjung yang menaiki wahana tornado ini. Diduga salah satu sensor terkena air saat hujan turun sehingga wahana tidak berfungsi dengan baik. Ada sensor yang ternyata terindikasi kurang pas sehingga safety-nya atau keamanannya dia berfungsi dan permainan pun berhenti di posisi tertentu. Jadi memang ini adalah bagian dari salah satu fungsi dari safety-nya wahana untuk menjaga agar penumpang tetap selamat. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Sementara itu, selain wahana tornado, seluruh permainan tetap berfungsi dengan baik. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Ya, beralih ke informasi lainnya, pemirsa, nekat berjualan di ruas jalan Protokol Medan Merdeka, Jakarta, sejumlah pedagang kaki lima dirazia petugas Satpol PP. Ya, mereka yang terjaring razia diminta untuk berjualan di lokasi lain. Malam pergantian tahun diwarnai aksi nekat para pedagang kaki lima yang hendak menerobos jalan Protokol Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu malam tadi. Sambil membawa gerobak serta lapak dagangannya, mereka berupaya menerobos dan berjualan di ruas jalan Protokol Ibu Kota. Sayangnya aksi nekat para PKL justru mendapat penghadangan oleh petugas Satpol PP yang berada di sekitar lokasi. Mereka yang berupaya masuk ke area ruas jalan protokol diminta untuk berputar arah dan berjualan di lokasi lain. Diusir, nggak boleh dagang. Kenapa Pak alasannya? Ganggu pejalan kaki. Dilarang jualan di tempat Monas, di Jalan Merdeka. Nggak boleh. Mengingat ini kan penghujung tahun baru, untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung Monas dan mengingat jalur Medan-Medan, terutama Medan Merdeka Barat ditutup, ya kita lakukan sterilisasi dari gangguan transit.
Selain melanggar peraturan daerah, keberadaan PKL juga dianggap akan menimbulkan sampah yang berserakan terlebih pada saat malam pergantian tahun baru. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Cuaca ekstrem yang melanda kota Semarang membuat sejumlah kawasan tergenang banjir. Ya, akibatnya aktivitas warga dan roda ekonomi terganggu. Salah satu lokasi yang terendam banjir di kota Semarang adalah Pasar Johar. Pasar ini merupakan salah satu denyut nadi perekonomian di kota Semarang. Ratusan kios di pasar ini tergenang dan hanya sedikit pedagang yang nekat membuka kios. Data dari relawan penanggulangan bencana, ada 21 titik di kota Semarang yang terendam sejak hujan deras pada Sabtu dini hari. Di antaranya kawasan Simpang 5, Bubakan, dan Tlogosari. Kondisi sana ketinggian banjir rata-rata setengah meter, Pak. Ya, minimal itu setengah meter. Jadi ya lumayan, ini kemungkinan masih naik lagi. Genangan banjir tertinggi melanda wilayah Wonosari, Ngalian, dan Mangkang. Luapan air juga menggenangi jalur Pantura di sepanjang Jalan Kaligawe yang menyebabkan terhambatnya lalu lintas. Sementara itu, Stasiun Tawang Kota Semarang juga terendam banjir hingga 70 cm pada Sabtu sore. Air menggenangi tempat parkir, loket, ruang tunggu penumpang, hingga jalur rel kereta api. Hal ini menyebabkan kereta api yang akan melintas harus berjalan pelan untuk keselamatan penumpang. Ada 4 perjalanan yang mengalami keterlambatan, yaitu kereta api tujuan Tegal, Solo, dan Surabaya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sejak Sabtu pagi melakukan pantauan di sejumlah titik banjir di kota Semarang. Sejumlah lokasi yang didatangi mulai dari Simpang 5, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah, dan Jalan Tambak Dalam Raya. Memastikan pompa-pompa jalan. Namun demikian saya minta agar logistik disiapkan, tempat evakuasi disiapkan, sambil memastikan titik-titik yang perlu mendapatkan perhatian bisa diprotek. Seperti sekitar pompa itu mesti wajib mendapatkan perhatian utama untuk memastikan seluruh pompa jalan. Selain di Semarang, sejumlah kawasan di Jawa Tengah tergenang banjir, seperti di Kudus, Pati, Pekalongan, hingga Pemalang. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ribuan rumah di Pekalongan, Jawa Tengah ini terendam banjir. Dan kalau kita lihat, pemirsa, ini meluapnya beberapa sungai memperparah kondisi banjir. Ya, curah hujan tinggi juga terjadi di Kabupaten Pati yang mengakibatkan Sungai Silugongso meluap dan merendam permukiman. Banjir setinggi 70 cm merendam 6 kecamatan di Pati, Jawa Tengah Sabtu pagi. Banjir tidak hanya karena curah hujan tinggi, tetapi juga disebabkan Sungai Silugonggo Juwana meluap. Dampak lain banjir melumpuhkan jalan utama Pati Grobogan. Yang imbasnya adalah efeknya jalur dari Pati Purwodadi ataupun dari Pati Sukolilo terhambat karena ada genangan air kira-kira ketinggian sekitar 10 tadi pagi sudah sampai 60. Kondisi yang sama juga terjadi di Pekalongan. Curah hujan tinggi menyebabkan Sungai Bremi meluap. Akibatnya, ribuan rumah di Kelurahan Tirto dan Pasir Sari terendam banjir mencapai 1 meter. Di Kota Semarang, banjir terjadi di sejumlah lokasi. Salah satunya Simpang 5, Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek kondisi saluran air dan pompa air yang ada di Kota Semarang. Dan kapasitas beberapa pompa cukup optimal, namun kita mau cek untuk memastikan mereka on semuanya. Ini ada yang sudah lapor tadi dari Pekalongan, sekitar Jombang, terus kemudian Pati, Semarang yang bawah, alhamdulillah jam 8 tadi masih cukup tinggi, hampir sama dengan trotoar, tapi tadi saya ngecek ke sana sudah mulai surut. Menghadapi banjir kali ini, Ganjar Pranowo memerintahkan seluruh bupati dan wali kota secara rutin memantau banjir dan segera menangani dampak dari banjir itu. Tim Liputan melaporkan. Ya, gelombang tinggi disertai angin kencang menghancurkan puluhan rumah di pesisir pantai Eretan Indramayu hingga memaksa warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara di Tegal, Jawa Tengah, puluhan warung di kawasan objek wisata pantai rusak diterjang gelombang laut pasang.
Gelombang pasang akibat cuaca ekstrim menerjang puluhan warung di sejumlah tempat wisata di kota Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Sedikitnya terdapat 5 tempat wisata pantai yang terdampak, di antaranya Pantai Pulau Kodok, Pantai Pulau Komodo, Pantai Batam Sari, serta Pantai Alam Indah. Di kawasan objek Pantai Batam Sari, sedikitnya terdapat 30 warung rusak akibat terjangan gelombang laut. Sejumlah warung bahkan hilang tak berbekas akibat terjangan ombak, sementara warung lainnya nyaris ambruk. Kemarin dari Kemis ya, Pak? Ya, Kemis. Dari Kemis udah besar, tapi nggak seperti ini. Oh, nggak sampai menerjang. Ya. Ini nggak masuk ke warung. Nah, ini masuk ke warung semua. Itu mati semua sih. Berarti barang-barangnya nggak kena semua? Kena sih barang-barang. Gelombang tinggi di pesisir Pantai Eretan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat juga menghancurkan puluhan rumah warga yang berada di pesisir pantai. Akibatnya warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Para pemilik rumah pasrah membiarkan tempat tinggalnya porak-poranda dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Tercatat 17 rumah ambruk, 16 rumah rusak ringan, sementara 879 warga menempati posko pengungsian. Untuk mengantisipasi sementara, bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat, kita ungsikan dulu ke tempat evakuasi yang ada di Balai Desa Kertawinangun dan di Darussalam, kita siapkan sebelum kita nanti menyiapkan tenda dan lain sebagainya. Selain mengakibatkan rumah rusak dan hancur, gelombang pasang ini juga menyebabkan ratusan rumah terendam banjir. Bahkan ketinggian air di jalan kampung hingga rumah mencapai 130 cm. Warga masih dilanda ketakutan kembali ke rumah lantaran arus dan gelombang masih cukup tinggi menghantam. Kuncoro Wijayanto dan Maruli Habibi melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah dan Indramayu, Jawa Barat. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan hingga sebuah pohon besar tumbang dan menutup jalan. Selain itu, terjangan angin membuat belasan bangunan termasuk rumah warga di 8 kecamatan rusak. Angin kencang disertai hujan deras melanda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sejak Jumat sore hingga Sabtu siang. Bahkan kencangnya angin membuat sejumlah pohon besar tumbang dan menutup akses jalur Trans Sulawesi yang berada di Jalan Poros Pegunungan, Kecamatan Cendrana, Maros. Arus lalu lintas pun lumpuh, berujung kemacetan panjang. Gudang baru di daerah Bontodene rusak parah akibat dihantam angin kencang yang baru saja terjadi. Tak hanya di satu titik, dampak cuaca ekstrem berupa angin kencang itu juga merusak sejumlah bangunan. Sedikitnya 13 bangunan termasuk rumah warga di 8 kecamatan alami kerusakan parah. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap dan dinding rumah. Ini terkena angin kencang, jadi kena pohon, pohonnya rubuh, langsung menimpa rumah. Aparat kepolisian bersama TNI dan pemerintah kecamatan setempat berjibaku membantu warga membersihkan dan memperbaiki kerusakan rumah warga, baik yang diterjang angin puting beliung maupun yang tertimpa pohon tumbang. Ada 8 kecamatan yang terdampak dan ada beberapa titik-titik lagi yang masih kami konfirmasi. Rumahnya untuk sekarang kita masih mendata itu sekitar 13 rumah yang ada. Sejauh ini pihak BPBD mencatat tidak ada korban jiwa akibat cuaca ekstrem yang melanda Kabupaten Maros. Namun pemerintah mengimbau warga agar tetap waspada selama cuaca ekstrem melanda. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pemirsa, volume air meningkat, jembatan yang membentang di atas Sungai Sedayu roboh. Warga yang sehari menggunakan jembatan itu harus mencari jalan lain. Jembatan Sungai Desa Sedayu di Kecamatan Grobogan, Jawa Tengah roboh setelah diterjang air sungai yang meluap karena curah hujan yang tinggi pada Sabtu pagi. Separuh badan jembatan telah jatuh ke sungai sehingga tidak bisa dilintasi lagi. Warga yang sehari-hari menggunakan jembatan harus mencari jalan alternatif. Untuk mencegah jatuhnya korban jiwa, warga diimbau untuk tidak memaksakan diri melintas atau menyeberangi sungai. Curah hujan yang masih tinggi meningkatkan volume air Sungai Sedayu. Diduga korsleting listrik, 4 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Emi Sailan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Rumah semi permanen berbahan kayu yang berdekatan satu sama lain membuat api mudah menjalar. 7 unit mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api.
jalan pendidikan Om, pas depannya belakang penyelcote ini. Asap hitam membubung tinggi dari permukiman padat penduduk di gang sempit Jalan Emi Saelan, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu sore. Api dengan cepat menyebar hingga meludeskan 4 unit rumah warga yang terbuat dari kayu, serta 1 rumah indekos terdampak kebakaran itu. Warga yang menjadi korban tak kuasa menahan tangis melihat rumah mereka luluh lantak dilalap api. Selain akses jalan yang sempit, banyaknya kerumunan warga di lokasi sempat menghambat proses pemadaman oleh petugas. Api baru bisa dikuasai oleh 7 unit mobil pemadam setelah 1 jam berjibaku. Kayaknya dari aliran listrik memang listrik. Iya, karena nggak ada dimasak lagi keadaan hidup di semua orang. Memang pokoknya tadi sementara kosong atau? Saya ada mama dalam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, ada dugaan penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pekerja di Kabupaten Serang, Banten tewas usai tertabrak forklift. Ya, korban tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit lantaran mengalami luka cukup serius di beberapa bagian tubuhnya. Kecelakaan kerja berujung maut kembali terjadi di wilayah Kabupaten Serang, Banten, tepatnya di lingkungan PT Power Block Indonesia di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan. Korban bernama Entong Sumriyadi, warga Desa Panamping, Kecamatan Jawilan. Korban merupakan seorang pekerja yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir truk bata ringan di perusahaan tersebut. Dalam rekaman CCTV yang beredar, korban yang sedang berjalan ditabrak dari belakang oleh kendaraan forklift yang dikemudikan rekannya sendiri. Usai tertabrak, korban sempat terseret beberapa meter. Korban tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit lantaran mengalami luka cukup serius pada beberapa bagian tubuhnya. Pihak keluarga korban menyesalkan keterangan yang diberikan pihak perusahaan karena mengatakan ini kecelakaan murni. Menurut mereka, kasus ini diduga ada unsur kesengajaan, mengingat korban merupakan aktivis buruh yang cukup vokal dalam menyuarakan tuntutan buruh kepada perusahaan. Saudara saya, ponakan saya, Entong almarhum itu sedang jalan di Plan 3 mau ngambil mobil. Gitu. Jadi tergusur. Tergusur seolah digusur gitu. Karena perusahaan dianggap tidak memiliki itikat baik, keluarga korban berencana menempuh jalur hukum dengan mengumpulkan bukti rekaman CCTV termasuk para saksi di lokasi kejadian. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Pemirsa, sebuah truk molen yang melintas di Jalan Batu Ceper Raya Jakarta Pusat nyaris terguling. Truk terjeblos ke dalam lubang sedalam 3 meter yang diduga sumur resapan yang rusak. Truk molen bermuatan semen ini nyaris terbalik lantaran sebelah bannya terperosok ke dalam lubang di Jalan Batu Ceper Raya, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Truk dalam kondisi miring melintang di badan jalan dengan bagian ban kanan belakang terkunci di mulut lubang sedalam 3 meter yang diduga sumur resapan yang rusak. Kecelakaan tunggal bermula saat truk melaju dari arah Harmoni. Namun kondisi jalan rusak dengan adanya proyek galian kabel bawah tanah membuat truk harus berjalan perlahan. Nah, saat melewati lubang yang hanya ditambal dengan tanah merah, ban belakang truk terperosok. Itu kan ada lubang air. Sumur resapan. Ternyata itu cuma diaruk tanah merah doang tipis. Diinjek, ya ambles. Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis, di mana muatan truk berupa semen coran harus dipindahkan terlebih dahulu ke truk lain. Sementara itu, lubang yang diduga sumur resapan langsung ditambal menggunakan material semen coran. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Terdampak cuaca buruk dan tingginya intensitas hujan, belasan jadwal penerbangan sejumlah maskapai di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang mengalami keterlambatan serta pengalihan. Ya, kondisi tersebut berdampak pada para penumpang yang akan pulang ke kampung halaman serta yang ingin berlibur menjadi terganggu. Sejumlah maskapai penerbangan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang mengalami keterlambatan serta pengalihan dampak cuaca buruk dan tingginya intensitas hujan. Sedikitnya, 13 penerbangan terdampak pada Sabtu pagi, baik untuk kedatangan maupun keberangkatan.
Selain keterlambatan keberangkatan, terdapat satu jadwal penerbangan dari Banjarmasin yang terpaksa dialihkan ke Surabaya. Cuaca buruk juga menyebabkan banjir di ruas jalan menuju bandara. Untuk mempermudah akses pengguna jasa, ada kendaraan penjemputan bagi para penumpang yang tertahan di luar bandara. Sampai dengan pukul 12.15, terdapat 13 penerbangan yang terdampak, baik kedatangan maupun keberangkatan dengan rute penerbangan dari dan ke Jakarta, Balikpapan, Ketapang, dan Banjarmasin. Penutupan sementara Bandara Ahmad Yani Semarang berdampak pada kondisi penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Berdasarkan data petugas Jakarta Air Traffic Control Center, ada 6 penerbangan rute Semarang yang terdampak. Bahkan 2 penerbangan terpaksa dibatalkan. Kalau secara operasional, karena dia ditutup ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Cuman kita akan mengubah slot-slot time dari penerbangan tersebut supaya dapat berjalan normal kembali. Setelah sempat terdampak cuaca buruk Sabtu siang, operasional Bandara Ahmad Yani telah berjalan normal dengan melayani sejumlah jadwal keberangkatan dan kedatangan. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan kendaraan pribadi dan truk di Pelabuhan Merak, Banten tertahan akibat cuaca ekstrim. Tidak memiliki pilihan, ratusan penumpang terpaksa menunggu hingga cuaca kembali normal. Penutupan pelayanan akibat cuaca ekstrim menyebabkan ratusan kendaraan pribadi menumpuk di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Kebijakan ini berlaku dari Sabtu sore sampai batas waktu yang belum ditentukan. Penundaan aktivitas bongkar muat kapal berlaku untuk seluruh dermaga baik eksekutif maupun reguler di lintas Merak Bakauheni. Sekarang ketinggian gelombang diperkirakan di 1,5 hingga 2,5 meter dan untuk kecepatan angin di 15 hingga 30 knot seperti itu. Tidak aman untuk melakukan pelayaran dari Merak menuju Bakauheni. Penundaan jadwal angkutan kapal sudah 3 kali terjadi di lintas Merak Bakauheni akibat cuaca ekstrim. Hingga Sabtu malam, penyeberangan kapal Roro dari Pelabuhan Bakauheni Merak belum kembali dibuka. Penyeberangan akan kembali dimulai setelah cuaca ekstrim di Selat Sunda mereda. Tim Liputan melaporkan. Penyelidikan temuan jasad yang termutilasi di Bekasi terus bergulir. Pelaku diduga gunakan gergaji listrik. Informasi selengkapnya bersama Sheila Baladraf sesaat. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, aparat kepolisian meringkus 3 orang tersangka pembunuhan terhadap pengamen bertato Joker yang mayatnya ditemukan di Cengkareng, Jakarta Barat. Motif pembunuhan berupa dendam karena korban ingkar janji. Polisi meringkus 3 tersangka pembunuh Hendro Anggono, pria bertato Joker yang jasadnya ditemukan di semak-semak di lahan kosong West One City dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Ketiganya ditangkap di tempat persembunyian mereka di Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi. Tersangka nekat membunuh lantaran kecewa terhadap korban yang pernah bekerja sebagai sopir angkutan kota jurusan Cengkareng, Jakarta Kota yang kerap tidak menepati janji untuk mengamen bersama mereka. Sebelum mengeroyok hingga tewas, para tersangka bersama korban sempat menenggak minuman keras. Yang menjadi motivasi melakukan tindak pidana tersebut karena adanya sakit hati dari para pelaku yang dijanjikan untuk bekerja secara bersama-sama melakukan mengamen, namun tidak pernah terlaksana. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa batu untuk memukul kepala korban hingga tewas, uang receh, serta pakaian korban. Kini ketiga tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 15 tahun penjara. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Penyelidikan temuan jasad yang termutilasi di kontrakan seorang pria di Bekasi, Jawa Barat terus bergulir. Dari hasil otopsi sementara, korban dimutilasi menggunakan gergaji listrik.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendalami kasus dugaan pembunuhan disertai mutilasi yang ditemukan di Kampung Buaran, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah meringkus terduga pelaku bersama sejumlah rekannya, termasuk seorang wanita. Mereka diamankan saat aparat menggeledah kontrakan pria bernama Eki Listianto. Kala itu sejumlah orang yang berada dalam satu mobil terpergok berupaya kabur ketika melihat polisi menggeledah kontrakan. Kita temukan bahwa di dalam ada jenazah, tim keluar dari kos-kosan, ada mobil yang tiba-tiba datang tapi kabur. Langsung kita kejar itu. Ya, kita kejar, akhirnya didapati beberapa orang, termasuk tersangka, ada wanitanya juga. Sementara dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, korban diduga dimutilasi menggunakan gergaji listrik. Hal itu terlihat dari potongan tubuh yang bergerigi. Dari kedokteran forensik awal kemarin kita lihat memang tulangnya bergerigi. Karena informasinya hasil penyelidikan kita bahwa ini dipotong menggunakan gergaji listrik. Polisi masih mengumpulkan informasi secara komprehensif. Sejauh ini belum dilakukan penetapan tersangka. Terkait identitas korban, polisi masih menunggu hasil tes DNA untuk mencocokkannya dengan kartu identitas yang ditemukan di lokasi kejadian dan diduga milik korban. Sebelumnya, jasad wanita korban mutilasi ini ditemukan aparat saat mencari keberadaan seorang pria, Eki Listianto. Eki dilaporkan hilang oleh sang istri sejak 23 Desember lalu. Tak disangka dalam penyidikan, polisi justru menguak kasus pembunuhan disertai mutilasi. Tim Liputan melaporkan. Ya, beralih ke aksi kekerasan yang terjadi antara pengemudi terjadi di Jalan Lintas Sumatera Batubara, Sumatera Utara. Pertikaian keduanya jadi viral setelah diunggah warga ke media sosial. Pertengkaran antara dua pengendara mobil SUV di Jalan Lintas Sumatera, Desa Petatal, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara terjadi Sabtu pagi. Tindak kekerasan itu sempat direkam warga di sekitar tempat kejadian. Kedua orang yang bertikai tak menghiraukan ketika beberapa pria melerai mereka. Perkelahian kedua pengemudi itu berawal dari perang mulut yang berujung pada adu fisik di jalan. Tidak diketahui apa penyebab pertengkaran itu. Pertama itu diapain, datangi kata pemimpinnya berdiri kan. Momen-momen tak apa itu dibuat apa yang kepalanya memang kepala dia lah. Yang ketiga orang, perempuan satu. Yang depan laki-laki 2 orang, rupanya nggak nampak, nggak ada keluar. Adu jotos kedua pengemudi itu berhenti setelah sejumlah pengendara melerai perkelahian. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara, Sumatera Utara. Ya, kita ke ibu kota pemirsa. Tertangkap basah tatkala mencuri 6 telepon genggam di area kantor Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat. Seorang pemuda babak belur di amuk massa. Terduga pelaku sempat melompat pagar gedung sebelum dapat dibekuk. Pemuda yang tertangkap basah mencuri ponsel di area kantor Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat di Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur, Gambir pada Sabtu pagi, babak belur jadi sasaran amukan warga. Pemuda itu sempat kabur melompati pagar gedung, namun dapat diringkus. Terduga pelaku dipergoki mengambil 6 ponsel pekerja proyek yang merenovasi masjid di lingkungan kantor Sudin Gulkarmat. Pemuda itu memanfaatkan peluang ketika para pekerja proyek tengah tertidur lelap. Lewat belakang, terus dia muter-muter, kayak lihat kondisi, udah lihat pada tidur semua, dia mengambil, terus kalau bapak satu langsung ngegap, maling ya, terus dia langsung refleks, langsung taruh HP-nya, enggak, terus dia lari ke belakang. Untuk pertanggungjawaban perbuatannya, terduga pelaku dibawa ke Mapolsek Gambir untuk diperiksa. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Aparat kepolisian Metro Jakarta Pusat akhirnya berhasil mengidentifikasi terduga pelaku penculikan terhadap bocah perempuan di kawasan Sawah Besar. Ironisnya, terduga pelaku yang kini masuk dalam daftar pencarian orang merupakan residivis kasus pencabulan anak.
Sejak dinyatakan hilang pada 7 Desember 2022 lalu, aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat terus berupaya melakukan pengejaran terhadap pelaku penculikan bocah perempuan berusia 6 tahun di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Setelah melakukan penyelidikan melalui rekaman kamera CCTV serta pemeriksaan saksi-saksi, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi terduga pelaku penculikan. Polisi kemudian mendapatkan identitas terduga pelaku, yakni atas nama Iwan Sumarno yang merupakan warga kampung Malaka, Cilincing, Jakarta Utara. Ironisnya, terduga pelaku merupakan residivis kasus pencabulan anak yang baru saja bebas pada tahun 2021 lalu usai divonis 7 tahun penjara. Ini adalah identitas Iwan Sumarno. Kami juga mencocokkan dengan beberapa keterangan dari keluarga terduga pelaku, ya, mantan istrinya, kemudian orang tuanya dan juga keluarganya. Ini dengan mencocokkan keterangan nama. Pemirsa, seorang bidan asal Tapanuli Tengah, Sumatera Utara diduga menjadi korban malpraktik di sebuah rumah sakit di kota Medan, Sumatera Utara. Korban sedianya menjalani operasi pada kaki kiri, namun alangkah terkejutnya usai operasi dilakukan justru kaki kanan yang mendapat tindakan. Polisi kini telah memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap dugaan kasus malpraktik itu. Sampai kapan lebih? Sungguh malang nasib bidan bernama Evarida Simamora asal Tapanuli Tengah ini. Bukannya pulih dari sakit pada kaki kiri yang dialaminya, kini ia bahkan tak bisa berjalan sama sekali. Diduga sang bidan mengalami tindakan malapraktik saat menjalani operasi di sebuah rumah sakit di kota Medan tempatnya dirawat saat ini. Korban sedianya menjalani operasi pada kaki kiri usai mengalami kecelakaan 2 bulan lalu. Namun alangkah terkejutnya, saat operasi selesai, justru kaki kanannya lah yang mendapatkan tindakan oleh dokter berinisial PS yang bertugas. Parahnya lagi, usai operasi kaki kanan yang dilakukan, korban kini tak bisa menggunakan kedua kakinya untuk berjalan. Keluarga pasien telah melaporkan kasus dugaan malapraktik itu ke polisi dan tengah dalam proses penyelidikan. Kami masih melakukan penyelidikan secara menyeluruh, secara detail dan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan barang bukti. Kasus ini juga nanti akan kita lakukan pemeriksaan ahli dan gelar perkara untuk menentukan kasus ini apakah terjadi malpraktik atau tidak. Selain telah meminta keterangan sejumlah saksi, baik dari pihak korban maupun pihak rumah sakit, polisi juga telah mengumpulkan dokumen rekam medis pasien sebelum operasi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, puluhan liter miras yang akan digunakan pesta menyambut pergantian tahun disita hasil razia petugas gabungan di Blora, Jawa Tengah. Di Garut, Jawa Barat, petugas juga menemukan gudang miras di sebuah komplek perumahan yang menyimpan ribuan kardus minuman keras impor. Sebuah rumah di kawasan Nusa Indah, Desa Jayaraga, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat dipenuhi ribuan kardus minuman keras impor. Temuan ribuan miras ini merupakan hasil kerjasama Satpol PP dan tim Sancang Polres Garut. Tak main-main, seluruh ruangan rumah mewah ini dipenuhi minuman keras impor dan hanya sedikit miras merek lokal. Terbongkarnya tempat ini berawal dari kecurigaan petugas yang melihat motor kerap keluar masuk dengan membawa kardus kemasan tertutup. Tim Polres Garut mengantisipasi dengan melakukan operasi peredaran miras, dan hasilnya malam ini ribuan miras baik dari merek dari yang biasa sampai yang merek harga mahal berhasil kita amankan. Aparat gabungan di Blora, Jawa Tengah yang menggelar razia juga menemukan puluhan liter miras jenis arak. Miras disita dari beberapa warung yang kerap menjual minuman memabukkan tersebut saat pergantian tahun. Razia serupa akan terus digelar karena miras dinilai menjadi pemicu aksi kriminal. Eko Setiabudi dan Arif Nur melaporkan dari Garut, Jawa Barat dan Blora, Jawa Tengah. Sebuah kapal motor dihantam gelombang tinggi hingga membuat ratusan penumpang panik dan berebut ke Lampung. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Asran Syadi sesaat lagi di Fokus Pagi.
Fokus pagi bersama saya Asran Syadi. Pemirsa, Paus Emeritus Benediktus ke-16 meninggal dunia pada usia 95 tahun. Ia meninggal di Biara Mater Ecclesiae di Vatikan pada Sabtu pagi waktu setempat. Meninggalnya Paus Emeritus Benediktus ke-16 di kediamannya diumumkan kantor pers Vatikan. Paus Benediktus memimpin Gereja Katolik sedunia selama kurang lebih 8 tahun sebelum mengundurkan diri pada tahun 2013 lalu. Rencananya jenazah Paus Benediktus ke-16 akan disemayamkan di Basilika Santo Petrus pada Senin pagi waktu setempat. Pemakaman dilaksanakan pada 5 Januari 2023. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan wafatnya Paus Emeritus Benediktus ke-16, kami telah terhubung dengan Bapak P. Markus Solo Kewuta, staf Distrerium untuk Dialog Lintas Agama di Tahta Suci Vatikan. Selamat pagi waktu Indonesia, Bapak Markus. Selamat pagi, Mas Asram dari Vatikan. Baik. Pak Markus, bagaimana perkembangan terkini terkait wafatnya Paus Emeritus Benediktus ke-16? Sampai saat ini kurang ada perkembangan yang signifikan. Beliau masih disemayamkan di Vatikan, di belakang saya, di rumah Mater Ecclesiae, dan akan dimasukkan ke dalam Basilika Santo Petrus nanti tanggal 2 Januari 2023. Ada detail baru yang diketahui bahwa ketika beliau berada di dalam Basilika Santo Petrus Vatikan, khalayak atau umat diperkenankan untuk masuk dan berdoa dan berpisah dengan beliau mulai dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam sampai tanggal 4 Januari. Dan tanggal 5 akan dilakukan ritual pemakaman yang dimulai di sini di belakang saya di lapangan Santo Petrus Vatikan pada jam 9.30 pagi waktu Vatikan. Pak Markus, apakah ada perbedaan ritual pemakaman karena beliau ini kan sebelumnya sudah mengundurkan diri sebagai paus pada tahun 2013? Benar sekali, sejak kematian beliau tadi pagi sudah kita lihat ada perbedaan-perbedaannya, misalnya bahwa lonceng besar Basilika Santo Petrus tidak dibunyikan pada waktu beliau meninggal. Ini satu perbedaan yang terjadi yang beda dengan paus-paus sebelumnya. Perbedaan lainnya bahwa nanti pada tanggal 5 Januari pada saat upacara pemakaman di lapangan Santo Petrus, paus yang sekarang masih bertugas, paus resmi, Paus Fransiskus yang akan hadir, kita belum pasti apakah memimpin, tetapi beliau akan hadir di sini di dalam upacara pemakaman itu. Dan ini sesuatu yang baru, yang belum terjadi sebelumnya. Sedangkan detail atau hal-hal praktis lainnya menyangkut pemakaman itu sendiri, kita belum tahu karena masih dipikirkan dan masih dispesifikasi. Baik, terima kasih Bapak P. Markus Solo Kewuta, staf Diksterium untuk Dialog Lintas Agama di Tahta Suci Vatikan. Pemirsa, memasuki pergantian tahun, harga ayam potong di sejumlah daerah merangkak naik. Di Jombang, Jawa Timur, ayam potong naik sekitar Rp5.000. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, harga ayam kampung melonjak drastis jadi Rp175.000. Memasuki libur tahun baru, harga sejumlah ayam potong di Pasar Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu pagi terus merangkak naik. Kenaikan yang drastis terjadi di harga ayam kampung potong. Jika sebelumnya hanya Rp90 hingga Rp100.000, kini melejit ke angka Rp150 hingga Rp175.000 per kilogram. Meski naik cukup tinggi, ayam potong masih terus diburu warga. Kenaikan harga ini telah perlahan naik dari sebelum Natal dan diprediksi akan kembali turun usai tahun baru. Sementara di Pasar Legi, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, harga daging ayam terus mengalami lonjakan yang signifikan dari biasanya. Kenaikan harga daging ayam telah terjadi sejak sepekan terakhir secara bertahap. Jika sebelumnya harga ayam potong dijual Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram.
Pabrik yang memproduksi pakaian dalam di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga panik lantaran di dalam pabrik ada ribuan karyawan yang sedang bekerja. Puluhan orang melihat dari kejauhan saat kebakaran melanda sebuah pabrik pakaian dalam di kawasan Trirenggo, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Sabtu siang. Besarnya kobaran api yang ditandai asap tebal, membumbung tinggi dan menyelimuti langit kota Bantul. Untuk menjinakkan amukan si jago merah, seluruh armada pemadam kebakaran BPBD Bantul dikerahkan ke lokasi kebakaran. Selain itu, puluhan mobil ambulans juga disiagakan di dekat pabrik yang terbakar. Mengingat saat kejadian, pabrik tersebut sedang beroperasi dengan sekitar 1.500 karyawan di dalamnya. Sejumlah pekerja yang terguncang dan mengalami luka ringan saat menyelamatkan diri langsung ditangani petugas medis. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan sampai saat ini, alhamdulillah belum ada atau tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah, hanya ada korban luka. Ini belum berapa. Masih kita semua ini masih dalam tahap kita evakuasi sehingga kita harus menunggu dan yang penting ini semua bisa teratasi. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari alat yang ada di gudang. Namun untuk mengungkap pasti penyebab kebakaran itu, petugas akan diturunkan untuk penyelidikan. Masud Pahlavi melaporkan dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Sebuah kapal motor penumpang dihantam gelombang tinggi di perairan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Akibatnya, ratusan penumpang panik hingga berebut pelampung saat laut masuk ke dek satu kapal tersebut. Sebuah video amatir memperlihatkan kondisi dalam sebuah kapal yang sedang diterjang gelombang di perairan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Terlihat ratusan penumpang berebut pelampung yang dibagikan petugas. Sebagian penumpang lainnya menangis dan memanjatkan doa. Peristiwa ini terjadi saat kapal motor Sumber Raya 04 bertolak dari Pelabuhan Kupal Bacan Selatan menuju Pelabuhan Jojame. Nah, setelah tadi yang saya dapat informasi dari media sendiri, saya konfirmasi ke orang kapal, memang betul ada cuaca ekstrim yang mereka temukan pada saat pelayaran dari Kupal ke Jojame. Tapi informasi berikutnya bahwa pada saat tiba di Jojame, sekitar 1 mil dari laut, itu sudah mulai teduh. Kapal dan seluruh penumpang dilaporkan telah sampai di Pelabuhan Jojame, Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dalam keadaan selamat. Meski dalam kondisi cuaca buruk, sejumlah kapal masih mendapatkan izin berlayar dari instansi terkait. Juri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Seorang petani di Blora, Jawa Tengah terpeleset dan terseret arus sungai yang deras saat sedang mencari rumput pada hari Jumat. Hingga Sabtu, upaya pencarian belum membuahkan hasil akibat cuaca tidak menentu. Seorang petani bernama Lampio, warga Karangtalun, Kecamatan Banjarrejo, Blora, Jawa Tengah, diduga terpeleset dan tenggelam di aliran Sungai Lusi saat mencari rumput Jumat sore. Saat itu Sungai Lusi sedang meluap sehingga diduga pria berusia 61 tahun itu langsung tenggelam. Tim SAR hanya menemukan sabit, karung dan caping milik Lampio saat tiba di lokasi kejadian. Pada Sabtu pagi, upaya pencarian diperluas sampai radius 5 km dari titik awal Lampio hilang. Namun hingga sore, upaya pencarian juga belum membuahkan hasil akibat cuaca yang tidak menentu. Untuk kendala itu cuaca yang tidak menentu, banyaknya tonggak-tonggak bambu di sekitar sungai dan luasnya area pencarian yang kita tarik. Pencarian akan kembali dilanjutkan pada Minggu pagi. Rencananya radius pencarian akan diperluas sampai korban ditemukan. Arif Nur melaporkan dari Blora, Jawa Tengah. Di informasi lain, pemirsa, 11 tahanan Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur melarikan diri melalui ventilasi. 3 tahanan sudah ditangkap dan 8 lainnya masih diburu. Melalui ventilasi udara inilah, 11 tahanan Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur melarikan diri. Hingga Sabtu kemarin, petugas masih memburu tahanan yang melarikan diri. 3 tahanan sudah ditangkap, sementara 8 lainnya masih diburu. Polisi juga menyelidiki asal gergaji dan sarung yang dijadikan sarana bagi tahanan untuk melarikan diri. 3 orang kita amankan, kita tangkap kembali. Mereka menggergaji teralis yang ada di ventilasi.
Itu kan cukup tinggi Pak, dia turun menggunakan apa Pak? Ya, dia turun dari ventilasi tersebut meloncat dengan menggunakan ikatan sarung yang digunakan di dalam tahanan. Kaburnya para tahanan mengharuskan masyarakat lebih waspada. Polisi mengimbau warga agar segera melapor jika mengetahui keberadaan para tahanan tersebut. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Ribuan warga antusias merayakan malam pergantian tahun setelah bebas pembatasan akibat pandemi COVID-19. Informasi selengkapnya sejenak pariwara. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladra. Dan saya Asran Syadi. Pesta Kembang Api meriahkan malam pergantian tahun di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Ya, setelah sebelumnya ditiadakan akibat pandemi COVID-19, pesta pergantian tahun malam tadi dipenuhi pengunjung yang antusias menikmati pesta kembang api. Tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, percikan kembang api memeriahkan langit Taman Mini Indonesia Indah di malam pergantian tahun. Pesta kembang api dengan berbagai pola letupan membuat pengunjung mengabadikan momen ini dengan kamera di ponsel masing-masing. Pasca pandemi COVID-19, kawasan Taman Mini Indonesia Indah kembali dipenuhi pengunjung yang rela menunggu sejak sore untuk menghabiskan waktu malam pergantian tahun. Kita selalu diberi kesehatan lahir batin. Tahun 2023 akan semakin lebih baik lagi, perekonomian semakin tumbuh kembang, keamanan semakin terjamin. Perayaan malam pergantian tahun Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menutup ruas Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin. Penutupan dilakukan agar kedua ruas jalan protokol ini terbebas dari kendaraan pada malam pergantian tahun. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat dari instansi terkait memantau situasi malam pergantian tahun di beberapa kota di Indonesia secara virtual dan diisi dengan dialog interaktif. Saya kira secara umum semuanya dalam kondisi terkendali, baik dari sisi keamanan di tempat-tempat ibadah semuanya berjalan dengan baik. Kemudian kondisi cuaca juga secara umum dalam keadaan baik, hanya beberapa titik, dan Kamtimas secara umum juga terjaga. Kemeriahan perayaan malam pergantian tahun juga terlihat di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Bahkan para pengendara motor yang terjebak terpaksa menonton pesta kembang api. Sejumlah warga mengaku bahagia karena pesta kembang api kembali digelar setelah sebelumnya terhenti akibat pandemi COVID-19. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Ya, setelah pemerintah mencabut aturan PPKM, ribuan masyarakat memanfaatkan peluang berlibur bersama keluarga di malam pergantian tahun seperti di kawasan Asia Afrika Bandung. Ya, jelang pergantian tahun, arus di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ditutup total mulai Sabtu petang guna mencegah kepadatan pengunjung. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, jalur Puncak Bogor, Jawa Barat ditutup total untuk kendaraan yang melintas dialihkan menuju jalur Sukabumi. Sedangkan untuk roda 2 diperbolehkan memasuki jalur Puncak secara bebas melalui jalur Ciawi. Penutupan dilakukan secara serempak di 3 titik termasuk di jalur alternatif Cisepan serta jalur Cipanas menuju kawasan Puncak. Diperkirakan kemacetan dan kepadatan kendaraan akan terjadi Minggu sore saat arus balik liburan tahun baru. Ya, setelah pemerintah mencabut aturan PPKM, ribuan masyarakat memanfaatkan liburan bersama keluarga saat malam pergantian tahun seperti di kawasan Asia Afrika Bandung. Mereka memadati momen pergantian malam tahun baru untuk bersuah foto bersama keluarga. Ribuan kendaraan terpantau memadati kawasan Jalan Asia Afrika Kota Bandung dan kendaraan masih didominasi dari Jabodetabek dan luar daerah Kota Bandung. Tahun sebelumnya, pemerintah membatasi aktivitas warga saat malam pergantian tahun akibat pandemi COVID-19. Mungkin kita 2 tahun kita nggak dirayakan, kayak sekarang jadi mendukung, jadi rame di mana-mana. Jadi meriah lah. Alhamdulillah ya, COVID udah nggak ada, jadi kita
Pemirsa, di Tangerang, Banten ada sebuah tempat yang menawarkan wisata di alam terbuka. Nah, ini selain pengunjung bisa berinteraksi dengan sejumlah binatang lucu, salah satunya yaitu alpaka. Sejuknya bermain di area yang dikelilingi pepohonan rindang dan hijau ini berlokasi di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan. Tempat wisata bernama Scientia Park memadukan unsur edukasi, sarana olahraga, serta tempat bermain yang cocok untuk anak. Selain bermain di area terbuka, para orang tua juga bisa mengajak putra-putrinya berinteraksi dengan sejumlah hewan jinak yang lucu-lucu loh. Ada kelinci, kuda poni, dan yang tak kalah menggemaskan yaitu alpaka berwarna putih yang satu ini. Para orang tua itu pun senang bisa mengajak buah hatinya ke tempat ini untuk mengisi masa libur sekolah. Tempatnya sih, tempatnya ada luas juga, terus juga permainannya banyak, ada dengan hewan juga, interaksi dengan hewan gitu kan. Buat anak-anak, buat anak-anak juga. Buat kita juga bisa bersantai. Dalam waktu yang lama ya. Bisa mengedukasi untuk anak-anak. Benar, bisa. Happy banget sih, anak-anak happy banget. Pada senang ya dikasih. Harga tiket untuk bisa masuk ke tempat ini yaitu Rp95.000 per orang. Eits, sebelum pulang, jangan lupa ya untuk bersuah foto di spot-spot menarik yang tersedia di dalam area wisata. Auriga Agustina dan Ahmad Susanto melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Masih seputar tempat wisata, pemirsanya ada wahana tornado yang berada di kawasan wisata di Jakarta Utara tiba-tiba berhenti dalam posisi miring. Nah, kejadian ini sempat membuat panik karena wahana sedang dalam kondisi ramai dinaiki pengunjung. Jadi mesin tornado ini trouble dan lihat menghantam orang di sini. Nyawa-nyawa di sini terancam. Inilah video amatir kepanikan para pengunjung saat melihat wahana permainan tornado yang berada di kawasan wisata di Jakarta Utara tiba-tiba berhenti. Permainan yang memacu adrenalin ini berhenti dalam posisi miring ketika banyak pengunjung menaiki wahana tersebut. Beruntung kejadian tersebut tidak berlangsung lama. Petugas juga langsung melakukan evakuasi terhadap para pengunjung yang menaiki wahana tornado ini. Diduga salah satu sensor terkena air saat hujan turun sehingga wahana tidak berfungsi dengan baik. Ada sensor yang ternyata terindikasi kurang pas sehingga safety-nya atau keamanannya dia berfungsi dan permainan pun berhenti di posisi tertentu. Jadi memang ini adalah bagian dari salah satu fungsi dari safety-nya wahana untuk menjaga agar penumpang tetap selamat. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Sementara itu, selain wahana tornado, seluruh permainan tetap berfungsi dengan baik. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini setelah perayaan malam pergantian tahun malam tadi, kita akan terhubung nih dengan rekan Rizka Dior yang pagi ini berada di kawasan Bundaran HI Jakarta dan Mehdi Yazdi di Jalan Asia Afrika Bandung. Yang pertama kita akan sapa Rizka di kawasan Bundaran HI. Rizka, silakan laporannya. Ya, selamat pagi Aslan, Sheila dan juga pemirsa. Kawasan Bundaran HI sendiri juga menjadi salah satu titik keramaian pesta pergantian malam tahun baru 2022 malam hari tadi. Bahkan kami melihat ribuan warga ibu kota tidak segan untuk berhimpitan bahkan duduk di pinggir jalan kawasan Bundaran HI ini dengan beralaskan kertas saja demi menikmati pertunjukan konser musik ataupun pertunjukan kembang api yang begitu meriah. Bahkan kami melihat di samping Hotel Mandarin Oriental juga dibangun area panggung untuk muda-mudi acara pergelaran pergantian malam tahun baru malam hari tadi. Namun untuk suasana pada pagi hari ini usai melewati pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, kawasan Bundaran HI sendiri sudah berangsur-angsur sepi dan pagi hari tadi menurut pemantauan kami di kawasan ini hanya bersisakan banyaknya sampah, baik sampah anorganik ataupun organik yang ditemukan di sini, namun masih didominasi oleh sampah anorganik atau botol minuman ataupun plastik makanan yang banyak ditemukan di sini hingga subuh pagi hari.
hari tadi. Namun kiranya menjelang terang, personil gabungan baik dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat, PPSU Kawasan Jakarta Pusat, UPK Badan Air, hingga Dinas Pertamanan sudah mulai membersihkan kawasan ini. Dan tak hanya sampah anorganik atau anorganik saja yang memadati kawasan ini, Aslan, Sheila, dan juga pemirsa, namun kami melihat sejumlah tanaman yang ada di kawasan ini atau tepatnya di pinggiran Plaza Indonesia ini juga rusak usai pesta malam hari tadi. Namun pagi hari ini sudah mulai dibersihkan oleh pihak-pihak terkait dan rencananya nanti pada pukul 7 hingga 10 pagi hari nanti pembersihan tahap 2 akan kembali dilakukan, dan menurut informasi terakhir yang kami dapatkan sebanyak 2 ton sampah berhasil diangkut oleh kurang lebih 600 personil dengan menggunakan bantuan 3 mobil sweeper. Nah, sedangkan untuk suasana arus lalu lintas pagi hari ini sendiri, Aslan, Sheila, dan juga pemirsa, sudah mulai berangsur kondusif dan sejumlah jalan sudah kembali dibuka. Dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Jalan Asia Afrika Bandung, sudah ada rekan Mehdi di sana. Silakan Mehdi. Rizka dan juga pemirsa, di hari pertama di tahun 2023 ini gerimis langsung mengguyur kota Bandung sejak dini hari tadi. Dan yang menjadi masalah biasanya di kota-kota besar ketika sudah merayakan tahun baru adalah sampah-sampahnya yang berserakan. Tetapi kalau misalnya saya melihat dari tadi pagi, ini di samping kanan saya di sepanjang trotoar Jalan Asia Afrika, ini tidak terlihat sampah-sampah yang berserakan. Padahal kalau misalnya kita melihat pada malam hari kemarin saat kami melintasi Jalan Asia Afrika ini, kami sempat melihat adanya sampah yang berserakan dan juga bertumpuk. Tapi pada pagi hari ini kami sudah tidak melihatnya lagi karena memang sudah dibersihkan sebagian oleh pihak dari petugas. Dan Sheila, Aslan, dan juga pemirsa, di Jalan Asia Afrika ini merupakan salah satu pusat keramaian di malam tahun baru pada malam hari kemarin. Banyak sekali masyarakat, baik itu masyarakat kota Bandung maupun masyarakat luar kota yang sengaja datang ke kota Bandung untuk bisa menikmati malam tahun barunya. Dan selain itu, kepadatan juga sempat terjadi di Jalan Asia Afrika. Sementara demikian, kembali kepada Anda, Aslan dan juga Sheila. Terima kasih Mehdi Yasdi dari Jalan Asia Afrika Bandung, dan sebelumnya Rizka Dior di kawasan Bundaran HI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Oke, terima kasih kerabat kerja bertugas. Saya Asran Syadi. Dan saya Sheila Bladraf pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Selamat ulang tahun Indosiar yang ke-28. Semoga Indosiar menjadi TV favorit dan kebanggaan masyarakat Indonesia, serta menjadi media pemersatu bangsa melalui tayangan-tayangan yang memberikan inspirasi dan hiburan bagi kita semuanya. Maju terus untuk Indosiar. Indosiar luar biasa. Saksikan kemegahan 2 malam puncak konser Indosiar Best. Konser 28 tahun Indosiar luar biasa. Five di Indosiar.